Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama, merenungkan firman Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Banyak orang di luar sana yang mungkin tidak sempat lagi menikmati hari-hari mereka. Tetapi kita bersyukur, kita diberi kesempatan. Itu berarti Tuhan masih punya maksud yang indah bagi hidup kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya beri judul renungan kita hari ini yaitu bergantung pada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya kerinduan untuk hidup merdeka, bukan? Setiap kita pasti punya keinginan untuk hidup bebas, untuk hidup bisa menentukan jalan kita sendiri. Tetapi kebebasan tanpa Allah justru menjerumuskan kita. Di sisi lain, saat kita bergantung penuh kepada Bapa, maka ada pemulihan, ada pengampunan, dan ada kehidupan yang baru. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap telinga yang mendengar, agar kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, tetapi saya akan membaca hanya ayat yang ke-18 saja. Saudara yang di rumah yang sedang mendengarkan bisa membaca sampai selesai. Saya akan membaca Lukas pasal 15 ayat 18 yang berbunyi demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, dalam teks Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32 ini adalah kisah anak bungsu yang meminta bagian warisan kepada ayahnya. Lalu pergi ke negeri yang jauh dan menghamburkan semua harta miliknya hingga ia jatuh miskin. Ia akhirnya sadar lalu kembali ke ayahnya dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Di sini kita bisa melihat bahwa ayahnya tidak menolak, malah ayahnya menyambut dia dengan penuh kasih. Dalam budaya Yahudi, meminta warisan saat ayah masih hidup berarti anak itu seperti berkata, aku tidak peduli kepadamu. Aku lebih ingin hartamu daripada dirimu. Itu sudah sangat-sangat memalukan. Tapi sang ayah tetap memberi. Setelah semuanya habis, anak itu baru sadar bahwa kebebasan tanpa bapa membuat sengsara. Akhirnya ia pulang dan merendahkan hati, dan justru di situ kita bisa melihat gambaran kasih Allah melalui seorang ayah. Seorang bapa yang berlari menyambut, memeluk anaknya, dan memulihkan, dan juga mengadakan pesta. Dalam perenungan kita pagi hari ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, keinginan hidup mandiri tanpa Allah. Saudara, bukankah kita sering merasa, saya bisa kok sendiri, saya pintar, saya punya uang, dan saya punya pekerjaan. Seringkali kita sama seperti anak bungsu. Dia pikir kalau jauh dari rumah, dia akan lebih bebas, lebih bahagia. Memang benar, dia menjadi lebih bebas, menjadi lebih bahagia. Tapi kebebasan itu, kebahagiaan itu, sifatnya hanya sementara. Dan kenyataannya, hidup jauh dari Tuhan justru membawa kesengsaraan. Contoh nyata, orang yang dulu rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi mulai merasa sibuk, mulai jarang doa, jarang baca Alkitab, lama-lama hatinya kosong,
gampang marah, gampang stres. Itu tandanya kita mulai keluar dari rumah Bapa. Yang kedua, hidup tanpa Allah berakhir dengan kehancuran. Awalnya mungkin enak, anak itu bisa pesta, bisa senang-senang, tapi setelah hartanya habis, teman-temannya hilang. Dia hanya sendirian, kelaparan, bahkan kerja memberi babi makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah itu juga yang sering terjadi dalam hidup kita? Yang sering terjadi dalam hidup manusia? Banyak orang mengejar kesenangan dunia, tapi akhirnya kecewa. Uangnya habis, teman kita pergi, kesehatan kita bisa hilang. Kalau kita tidak punya Tuhan, hidup kita akan kosong. Yang ketiga, pertobatan dimulai dengan kesadaran. Nah, kita bisa melihat dalam firman Tuhan yang kita renungkan, yang luar biasanya, yang patut kita contoh, yang patut kita teladani, anak itu sadar. Jadi kesadaran itu penting. Dia berkata, aku akan bangkit dan kembali kepada Bapakku. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, pertobatan selalu dimulai dengan kesadaran dan kerendahan hati. Kita mungkin jatuh dalam dosa, mungkin jauh dari Tuhan, tapi ingatlah, pintu rumah Bapa selalu terbuka. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita mau sadar dan kembali? Yang keempat, kasih Bapa yang tidak berubah. Dan kita bisa melihat ketika anak itu datang kepada bapaknya, ayahnya tidak menunggu dengan marah, tapi berlari menyambut. Itu tidak biasa, karena orang tua di zaman itu tidak berlari, tapi kasih lebih besar daripada rasa malu. Ayahnya memakaikan jubah, cincin, dan sepatu. Itu artinya status anaknya dipulihkan. Begitu juga kita. Saat kita kembali kepada Allah, Ia tidak menghukum kita, tapi pasti memulihkan kita, menyembuhkan kita. Dan yang terakhir, hidup bergantung pada Allah. Yesus berkata di Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa kerja keras, punya banyak hal, tapi ingat, tanpa Tuhan kita tidak bisa bertahan. Contoh sederhana, kita bisa saja punya uang banyak, tapi kalau Tuhan tidak beri kesehatan, semua itu tidak ada artinya. Kita bisa punya rencana besar, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, semuanya akan sia-sia. Hidup bergantung pada Allah, berarti setiap langkah kita serahkan pada Tuhan. Dalam doa, dalam firman, dalam keputusan sehari-hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin ada di antara kita yang merasa hidup jauh dari Tuhan. Mungkin kita merasa, saya sudah terlalu kotor, sudah terlalu berdosa. Mungkin kita berpikir Tuhan pasti marah. Tapi pagi hari ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, dengarkanlah ini. Allah tidak menolakmu. Justru Ia menunggu kita kembali. Hari ini, mari kita berkomitmen. Mari kita berkata seperti anak bungsu, Bapa, aku telah berdosa. Dan kita akan mendapati bahwa Allah siap menyambut kita dengan kasih-Nya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami merasa mampu berjalan sendiri. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami mau kembali, kami mau bersandar penuh kepadamu. Pulihkan hati kami, kuatkan iman kami Tuhan, dan tuntunlah setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini berat kalau dijalani sendirian. Tapi kalau kita bergantung pada Allah, kita akan dikuatkan. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan, karena di dalam Dia ada damai, ada sukacita, dan ada pemulihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.